Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian pagi atau kuliah subuh yang insyaallah ini kita rutinkan setiap minggu pagi. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dalam menjalankan seluruh perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Asy-Syuhada yang kami hormati dan saya banggakan, untuk kajian subuh kali ini, kalau kemarin kita masih membahas fikih bab thaharah, tapi untuk kali ini insyaallah kita membahas bab berkaitan dengan pernikahan. Nanti insyaallah kita akan menjelaskan bab mengenai bab talak. Ini berkaitan dengan pernikahan, apa itu talak, talak itu ada berapa, kemudian batasan-batasannya. Karena ini penting, jangan sampai pernikahan kita ternyata pernah kita itu mengucapkan talak kepada istri kita. Nah, nanti insyaallah untuk materi kali ini insyaallah akan dibahas oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Mulyadi. Untuk itu, untuk mempersingkat kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua PPM Panitia Pembangunan Masjid Jami Asy-Syuhada Bapak Haji Maryadi, Bendahara Panitia PPM Bapak Samsul Anwar, seluruh tim Messi Masjid Asy-Syuhada, dan seluruh bapak-bapak jamaah yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini selalu mendapatkan ridha dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini kalau saya ngelihat ketua panitia kita alhamdulillah super sibuk ya. Alhamdulillah, berarti pertanda kalau sibuk kerjaan banyak berarti banyak orderan kalau ini ya. Alhamdulillah.
Dan saya berharap ini merupakan salah satu jalan yang Allah berikan kepada beliau dan menjadi contoh untuk kita. Siapapun yang melakukan atau mengeluarkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membuka jalan. Ya. Jadi kalau kita ngasih 10 juta, insya Allah Allah akan ngasih 70 kali lipat dari itu. Ya, dan ini kita harus yakini. Ya, dan alhamdulillah saya ketika bicara dengan Pak Haji pun, ya saat ini alhamdulillah semuanya dipermudah ya Pak Haji. Alhamdulillah. Dan kita berharap juga mudah-mudahan segala kesibukan beliau, karena saya sangat-sangat termotivasi oleh apa yang beliau lakukan di masjid ini, maka kita doakan mudah-mudahan segala kesibukan beliau baik di sini maupun di luar kota kemanapun, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tadi Pak RW kita izin tidak bisa hadir karena mau ke bandara, ya, atau ngejemput atau ngantar tadi saya kurang dengar, tapi intinya beliau ke bandara. Mudah-mudahan beliau juga diselamatkan dalam perjalanan, ya, sampai ke bandara, kemudian dari bandara sampai balik lagi ke sini, supaya tidak ada terjadi hal-hal dalam perjalanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pertama mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, tema kita sesuai dengan request berarti nih, ya, itu adalah tentang pernikahan, tapi bukan proses nikah, bukan akad nikahnya, tapi iddah beserta rujuk. Ya, disingkat iddah dan rujuk, karena ada namanya masa iddah, ada namanya rujuk. Ya. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak. Ya, dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 227, 228 dan seterusnya, Allah juga menjelaskan tentang perceraian, tentang iddah beserta rujuk. Kemudian dalam hadis-hadis Rasul pun banyak, ya. Tadi saya baca sebelum berangkat ke masjid, tadi saya buka Bulughul Maram, itu ada bab hulu, ada bab hulu, ada bab rujuk, ya. Itu pun hadisnya sangat banyak. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas secara simpel, yang penting dipahami dan dimengerti, ya. Yang pertama, ada namanya perceraian, ya, ada namanya cerai. Nah, cerai itu ada dua yang kita kenal dengan sebutan talak. Talak itu dibagi menjadi dua, makanya dalam Al-Quran pun mengatakan at-talaqu marratani. Talak itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya talak rajai, yang kedua ada namanya talak bain. Ya, talak bain dibagi dua lagi, ada sugro, ada kubro, ada kecil, ada besar. Ya. Talak rajai itu adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dan itu boleh dirujuk, ya, itu namanya talak raji, berarti talak satu maupun talak dua. Kalau talak bain adalah talak yang
dikeluarkan, diucapkan oleh suami kepada istri, resiko tidak boleh dirujuk. Tapi kalau ingin dia menjadi istri kita lagi, wajib dinikahkan kembali seperti semula. Ya. Nah, talak bain ada dua, ada sugro, ada kubro. Mana yang masuk kriteria talak bain sugro? Talak bain sugro pertama, ketika seorang suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya belum digauli. Ya, jadi belum, istrinya belum diapa-apain. Ibarat kata baru selesai nikah, berantem langsung cerai, kan itu. Ini misal, ini contoh sederhananya lah. Tapi itu nggak ada di kita, alhamdulillah nggak ada seperti itu. Ya, cuman ini adalah contoh aja. Jadi belum, seorang istri belum digauli, diceraikan, maka ini masuk talak bain. Kenapa? Bagi perempuan yang semacam ini tidak ada iddahnya. Ya, tidak ada masa iddah. Lalu yang kedua, talak bain itu, talak bain sugro itu adalah talak bain, adalah talak yang dilakukan di pengadilan. Berarti ada tuntutan, ya, ada gugatan, ya, ada gugatan cerai, baik itu suami maupun istri yang menggugat, masuk ke pengadilan, keputusan pengadilan sudah memutuskan, maka itu masuk talak bain. Kemudian yang ketiga itu adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami itu dengan jelas, dengan katakan pokoknya kamu pulang ke rumah, nggak usah balik lagi, dan saya nggak sudi, soalnya seperti itulah, saya nggak sudi kalau kamu balik lagi ke sini. Nah, itu kan jelas banget. Berarti mengharapkan satu perceraian, satu jatuh talak yang seolah-olah nggak mau merujuk dari seorang suami, maka itu masuk talak bain, bukan masuk talak satu maupun talak dua. Makanya nanti kalau ada bapak-bapak ditanya tentang permasalahan ini, oh saya mau rujuk sama istri saya, boleh nggak? Tanya dulu talaknya seperti apa, ya, ditanya dulu, mulai dia menalak istrinya bagaimana ucapannya, ini diperhatikan, ya. Kemudian kalau talak bain kubro itu adalah talak yang kita kenal dengan talak 3. Kalau kita mau menikahi mantan istri kita lagi, maka itu istri kita harus nikah dulu dengan orang lain. Ini namanya bain kubro. Nah, ya, ini tentang talak, ya, jenis talak. Paham Pak ya? Sekali lagi, talak itu ada berapa? Ada dua, rajai dan bain. Bain ada dua, sugro dan kubro. Nah, ini jenis talak. Kemudian setelah kita tahu jenis talak, maka ada namanya iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah itu adalah masa menunggu, masa transisi, masa penantian seorang istri yang kita talak untuk dirujuk kembali oleh kita sebagai suami, oleh seorang suami. Jadi itu masa nunggu, ya. Rujuk itu artinya, rujuk itu kan kembali, raj'u, ya, datang atau kita datang ke dia, kemudian diajak dia kembali lagi, atau dengan kata lainnya islah, ya, kita ajak dia untuk islah, untuk kembali lagi ke kita, itu namanya rujuk, ya. Lalu kemudian masa iddah. Nah, ini ada beberapa perempuan, beberapa istri, ada yang ditinggal meninggal oleh suami, ada yang ditalak posisi hamil, ada yang ditalak posisi haid, dan seterusnya. Nah, ini pasti masa iddahnya ada perbedaan, ya. Masa penantian pasti ada perbedaan. Pertama, seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suami, ya, di luar daripada hamil, maksudnya dia nggak hamil, istrinya nggak hamil, tapi suaminya meninggal,
maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, jadi istri yang ditinggal suami tidak boleh dia menikah dengan orang lain sebelum melewati masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi jangan nih baru ditinggal sebulan sama suami ngebet pengen nikah, perempuan nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus menunggu 4 bulan 10 hari? Nunggu janda. Ya, karena di situ dalam proses pernikahan dengan mantan suami yang meninggal kan nggak pernah tahu maksudnya hamil apa tidak. Karena kehamilan seseorang tidak akan langsung ketahuan, tapi mesti nunggu sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan, 4 bulan baru ketahuan. Ya, supaya apa? Setelah 4 bulan 10 hari ketahuan oh dia hamil, kan gitu. Nah kalau dia hamil maka iddahnya tidak lagi 4 bulan 10 hari, maka harus menunggu sampai melahirkan. Ya gitu. Kenapa tidak boleh? Oh ini kan lagi hamil, ditinggal suaminya, kenapa nggak boleh nikah lagi dalam posisi hamil? Ya inilah hukum Islam, inilah hukum Allah. Ya kenapa? Karena jangan sampai di bayi yang ada di kandungannya terdapat 2 sumber. Ya kan dia ngandung anak nih, ya suaminya meninggal, berarti kan anak suami yang meninggal di dalam perutnya. Nikah lagi dalam posisi hamil, berarti nanti terjadi produksi, ya kan? Jadi nanti terjadi apa namanya, dalam satu janin itu banyak, ya itulah banyak sumber lah, paham lah maksudnya ya. Jadi nggak murni dari satu orang. Nah nanti kan permasalahan anak ini keturunannya siapa? Itu makanya Al-Quran Allah menegaskan tidak boleh menikah sebelum dia melahirkan. Nah inilah fungsi masa iddah. Tapi kalau 4 bulan 10 hari dia tidak hamil, maka setelah melewati masa iddahnya silahkan dia mau menikah lagi, monggo. Ya berarti aman, berarti tidak ada janin yang dikandung oleh si perempuan tadi dari suami yang meninggalkannya. Punya anak nanti setelah menikah, berarti murni anak itu adalah keturunan suami yang terbaru. Nah ini hebatnya. Jadi nggak satu anak rame-rame gitu loh. Ya. Inilah Al-Quran kan. Nah itu masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal meninggal di luar hamil, tidak dalam kondisi hamil oleh seorang suami. Tapi kalau dia meninggal ditinggal suami posisi hamil tadi itu, masa iddahnya sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan baru dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ada istri atau perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Ya diceraikan, lalu tadi ditinggal meninggal, sekarang diceraikan, suaminya masih hidup. Ya, suaminya masih hidup, kemudian dicerai oleh suaminya yang masih hidup tadi, dia posisi tidak hamil, perempuannya tidak hamil. Berapa masa iddahnya? Kata Allah salah satu kuru, itu 3 kali suci. Kuru itu artinya suci. Ya, 3 kali suci berarti kalau perempuan setiap bulan kan haid, menstruasi. Maka yang dimaksud dengan 3 kali suci berarti 3 kali haid hitungannya. Jadi jangan dipatok 3 bulan. Maksudnya 3 bulan ini kan 1 bulan 30 hari. Tahu-tahu nih perempuan nih haidnya tanggal 15, ya kan? Ya dicerainya tanggal 1, tanggal 30 misal. Berarti kan masa iddah jatuh dari tanggal 1 ke sono kan. Nah kalau diambil 3 bulan berarti kan dari 1 sampai 30 1 bulan. Nah sementara haidnya di pertengahan bulan. Maka kata Al-Quran adalah salah satu kuru itu adalah 3 kali suci dilihat dari masa haidnya.
Maka kalau dia masa haidnya pertengahan bulan, berarti di bulan pertama, bulan kedua, maka bulan ketiga masa idahnya akan selesai ketika dia selesai haid di pertengahan bulan. Misal dia 15 keluar nih haidnya, biasa haidnya itu 7 hari. Ya itu nanti kita bahaslah bab haid. Ya nanti ada di fikih bab haid. Sebenarnya ini bab perempuan, tapi sekali lagi laki-laki wajib tahu. Ya, kenapa saya katakan wajib tahu? Kita pasti istri kita perempuan dan pasti mereka haid. Itu satu. Kedua, pasti kita ada yang punya anak laki, ada yang punya anak perempuan. Nah, anak perempuan dia kalau anak kita nggak tahu dia haid, kita orang tuanya harus tahu. Kenapa? Karena konsekuensinya gini. Misalnya kita punya anak perempuan, ya, oh dia haid, tapi kita nggak tahu, ya. Kemudian anak kita juga nggak tahu. Dia katakan darah yang keluar bukan haid, kemudian dia sholat, maka dia dosa, kita juga dosa. Maka kita harus kasih tahu. Atau misal dia haidnya udah selesai, ternyata dia tidak sholat, dia belum mandi, kita biarkan, maka dia dosa, kita juga sebagai orang tua dosa. Makanya kita sebagai bapak harus tahu haid. Ya, nah tadi saya katakan misal nih ada seorang perempuan atau seorang istri haidnya biasanya 7 hari. Karena haid itu ada 3 Pak batasannya. Pertama, batasan paling cepat 24 jam, 1 hari 1 malam. Ini batasan haid bagi perempuan, paling cepat masanya itu 1 hari 1 malam. Kebiasaan kebanyakan perempuan itu 7 hari 7 malam. Kebiasaan kebanyakan. Paling lama perempuan itu kalau haid 15 hari 15 malam. Ya, berarti setengah bulan itu paling lama. Nah, nanti kalau bapak punya istri udah 15 hari 15 malam, masuk hari ke-16 belum juga selesai, tanya apa? Pertanyaan pertama, dulu keluar pertamanya jam berapa? Nah, ini kalau bab haid kalau mau detail, karena ini kaitan dengan ibadah. Waktu hari pertama keluar, misal hari Minggu jam 12 siang misalnya. Nah, berarti ketemu 15 hari kemudian, berarti kan pas di hari ke-15 di hari Minggu jam 12 siang ini akan ketemu 15 hari. Nah, harusnya jam 12 siang pada hari Minggu jam 12 siang di hari ke-15 harusnya sudah selesai, harus sudah habis, sudah bersih, istri kita udah mandi, dia udah wajib sholat, tapi masih keluar darahnya. Maka fikih memberikan toleransi cuma 15 menit dari jam keluarnya. Berarti kalau jam 12 lewat 15 menit belum selesai, udah suruh mandi. Berarti darah yang keluar bukan darah haid setelah hari ke-15 tersebut, itu namanya darah wiladah, darah penyakit. Kalau darah penyakit, perempuan wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Sumpel, ditambal, pokoknya diganjel lah, jangan sampai netes ketika sholat. Nah, ini kewajiban kita sebagai suami untuk menginformasikan, karena kalau istri kita berdosa suami ikut tapi kalau suami berdosa istri aman, kan gitu, benar kan? Makanya suami itu dituntut tanggung jawabnya, istri dituntut setianya, kan gitu. Istri nggak dituntut tanggung jawab, tapi dituntutnya setia. Ya, suami bukan suami harus setia tapi nggak tanggung jawab, salah juga. Tuntutan kepada suami adalah tanggung jawab, di mana dunia dan akhirat. Dunia tanggung jawab, di akhirat juga tanggung jawab, itu suami. Tapi istri dituntut setia kepada seorang suami. Apapun diperintahkan suami dia harus tahu, dia harus ikuti. Kenapa? Karena dosa dia kita yang nanggung, tapi dosa kita istri kita nggak nanggung.
Ya, inilah makanya kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk paling tidak kita tahulah sedikit demi sedikit ketika hal ini terjadi sama keluarga kita, paling nggak kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, baik, kita lanjut. Nah, jadi kalau perempuan yang ditalak oleh suaminya di luar hamil, dia belum hamil, maka masa iddahnya salah satu quru atau 3 kali suci. Kalau kita sebut dengan 3 bulan, tapi di Al-Quran mengatakan 3 kali suci. 3 kali suci itu sekali lagi itu adalah ketika dia selesai haid, maka haidnya tuntas, kemudian dia mandi, maka itulah namanya suci. Jadi hitung dari situ. Kalau saya bilang tadi haidnya pertengahan bulan, dari tanggal 15 dia keluar haid, dan biasanya haidnya dia 7 hari, berarti setelah tanggal 15 ke 7 hari berarti kurang lebih di hari ke-22 kan selesai itu haidnya, mandi, suci. Maka dari situlah setelah dia suci, masa iddahnya berarti sudah lewat di bulan ketiga. Maka di tanggal 24, 25 boleh dinikahi, ya silahkan, walaupun belum tanggal 30, itu maksud saya. Jadi kalau acuan 3 bulan kan tanggal 30 jadi acuan. Tapi kalau patokan 3 kali suci tidak mesti tanggal 30, tapi setelah dia haidnya selesai, dia mandi, disitulah disebut dengan suci. Maka boleh dinikahkan dengan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, sama masa iddahnya dengan perempuan yang tinggal meninggal dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan. Ini masa iddahnya sama sampai perempuan itu melahirkan. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu masa iddah ini sekian bulan dan seterusnya, maka ada namanya rujuk. Ya, rujuk ini tadi saya sampaikan adalah permintaan seorang suami yang menceraikan atau mentalak istrinya supaya istrinya kembali lagi kepada kita. Itu namanya rujuk. Maka kalau tadi terjadi pada seorang suami yang mentalak istrinya dengan talak 1 maupun talak 2, ya, di luar talak bain tadi, maka dia boleh merujuk kembali istrinya sebelum masa iddahnya berakhir. Ya, misal si A mentalak istrinya, ya, kata si A, yaudah dengan bahasa, udah saya pulangin kamu ke rumah orang tuamu. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang kiasan. Ketika kita bilang saya pulangin kamu ke rumah orang tuamu, itu bisa masuk kategori jatuh talak. Makanya hati-hati Pak ya, karena kata Rasul, abghadul halal ilallahi at-talak. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak, perceraian. Tidak ada mengatakan perceraian itu haram, perceraian itu halal, tapi Allah membencinya. Ya, jadi jangan, makanya kalau ditanya apa yang halal tapi Allah benci, ya perceraian. Ya, kenapa? Karena Allah menginginkan sekali kita menikah jangan pernah ada perceraian. Tapi rawat sebaik mungkin keluarga kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang menjurus ke arah perceraian tadi. Nah, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada seorang suami dia mentalak istrinya dengan kata-kata tadi, saya pulangkan, misalnya berantem lah, kemudian saya pulangin kamu ke orang tuamu, maka itu jatuhlah talak 1. Ya, ketika jatuh talak 1, maka akan jatuh pula masa iddah bagi perempuan tadi. Berapa? 3 kali
suci. Nah, setelah berjalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kita sebagai suaminya punya keinginan untuk islah kembali dengan istri kita, maka boleh untuk dirujuk, datang ke istri, ya, ke rumah istri, bilang untuk dirujuk, diajak kembali ke kita. Tapi dalam proses rujuk ini harus ada saksi, dan saksi yang terkuat itu adalah laki-laki dan dia akal sehatnya sempurna. Maksudnya jangan dipakai, saya ada saksi tapi saksinya stres misalnya, ya jangan. Ya kan? Ya orang dia sendiri ya stres sudah jadi saksi. Tapi yang akal sehatnya sempurna. Karena dalam proses pernikahan ada saksi, maka proses rujuk pun harus ada saksi. Bahkan kata Rasul dalam proses talak pun harus ada saksi. Ya. Untuk apa saksi ini? Untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan. Kalau dalam pernikahan itu ada saksi, makanya Pak, sekali lagi saya kalau menyaksikan pernikahan, ya, sekaligus saya cuma menyarankan ketika anak kita mau kita nikahkan, apalagi anak kita perempuan, carilah saksi yang benar-benar paham. Kenapa? Yang menjadi kekhawatiran, karena dalam proses akad pernikahan itu, nah ketika misal seorang bapak mengatakan saya nikahkan engkau dengan anak saya dan makin sekian-sekian, ada jeda, nggak langsung dijawab oleh calon suami, calon mantu kita nih misal, maka itu pernikahannya nggak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, efek samping nanti di kehidupan kemudian hari. Ya, karena sesuatu yang didasari dengan yang tidak sah, kesononya bermasalah. Memang rumah tangga kelihatannya tenang, tapi dalamnya wallahu alam. Ya, nah disinilah seorang saksi pun nanti di hadapan Allah dia akan mempertanggungjawabkan. Ketika terjadi masalah dengan keluarga tersebut karena ketidaksahan yang disahkan oleh seorang saksi, memang yang melakukan rumah tangga nggak ada urusan nanti di hadapan Allah, tapi dia cuma mendapatkan hal-hal di dunia ini selama dia berumah tangga. Tapi saksi dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah di yaumil kiamah. Nah makanya kalau kita mau menikahkan anak kita, carilah saksi yang mengerti. Ya, ada ini saksi, misal saya saksi dari pihak laki, Pak Yanto saksi pihak perempuan. Saya bilang oh sah, Pak Yanto kalau nggak sah katakan tidak sah. Ulang, saksi punya hak, itu maksud saya. Kenapa? Karena taruhannya berat. Jangan sampai nanti rumah tangga anak kita bermasalah hanya karena itu. Kita kan nggak pernah tahu. Ya, kita kan nggak pernah tahu masalah dari mana, tapi ternyata itu masalah kecil yang kita lupakan. Nah, makanya harus benar-benar dipahami betul. Ya, jadi saksi di situ punya hak mengatakan sah atau tidak. Kalau saksi mengatakan sah, amil penghulu tidak akan mengulangi lagi pernikahan itu, maka dia akan catat sah. Terlepas dalam hatinya penghulu mengatakan sebenarnya tidak sah, tapi yang jadi saksi kan, karena di situ tanggung jawabnya saksi. Ya, sekali lagi di dalam akhirat, di akhirat nanti Allah menanyakan saksi dua ini. Tapi di dunia kan anak kita yang menjalankan. Makanya banyak orang rumah tangga baru 3 bulan, berantem, cekcok. Ternyata ditelusuri situ ada pengaruh dari ketidaksahan ketika awal akad pernikahan. Dikarenakan seorang saksi yang harusnya tidak sah, dia katakan sah. Ya, jadi nggak ada jeda. Jadi ketika saya nikahkan engkau dan anak saya dan mas kawin sekian, kan biasa kan kalau bapaknya nanti kan pasti agak mencet ini yang kode, maka langsung calon suami mengatakan saya terima nikahnya. Terutama saya terima nikahnya itu yang nggak boleh terputus.
Nah kalau ke sono dengan putra bapak ini dan maskin itu boleh, tapi saya terima nikahnya itu yang jangan diputus, itu maksud saya. Ya ketika dengan mas kawin seperangkat alat sholat saya terima langsung, saya terima nikahnya, nah terutama itu yang jangan diputus. Ya kenapa? Karena ketika ada jeda itu nanti saya bilang tadi pernikahan itu tidak sah. Kalaupun sah kurang afdol, nanti dilihat jaraknya kan, berapa detik, berapa menit dari jeda bapak dengan anak. Ya makanya hati-hati, berhati-hati di sini dalam hal itu. Ini sepele, tapi jangan pernah kita anggap sepele, karena sesuatu yang kecil lah yang menjadikan orang itu sengsara, sesuatu hal yang kecil lah yang menjadikan orang itu naik, sesuatu hal yang kecil menjadikan orang itu jatuh. Ya jadi kecil ini jangan pernah kita anggap sepele. Ya tapi segala sesuatu harus kita anggap besar. Ya. Baik, kita lanjut. Nah jadi setelah diceraikan, dia tidak dalam keadaan hamil, tadi iddahnya salah satu quru, 3 kali suci. Maka laki-laki yang menceraikan istrinya dengan di luar hamil tersebut boleh dia rujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Kalau masa iddahnya berakhir, maka wajib nanti kalau dia ingin dapatkan istrinya lagi, dia harus nikahkan seperti yang biasa. Jadi harus ada, kan syaratnya rukun nikah, ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada penghulu, dan ada mas kawin. Maka kalau masa iddahnya lewat, maka dia harus nikah lagi sama syarat rukunnya seperti dia nikah pertama. Ya. Nah ini kalau masa iddahnya berakhir, karena masa iddah itu masa penantian. Jadi selama masa iddah, kalau itu talak 1, perempuan itu, mantan istri itu masih punya kita, masih hak kita, cuma tidak boleh digauli sebelum kita rujuk, itu loh. Tapi hak kita masih ada sebelum iddahnya jatuh, iddahnya lewat. Ya, kenapa kita ada hak? Karena cukup kita islah, nggak perlu nikah lagi, cukup islah, datang ke dia, ke orang tuanya plus ada 2 orang saksi, maka sah kita rujuk kembali, ya sudah, bawa lagi pulang ke rumah. Ya. Kemudian kalau yang hamil tadi sama masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ya, kalau belum melahirkan tidak boleh dinikahkan dengan orang lain. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau suaminya yang menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, sebelum dia melahirkan boleh dirujuk. Ya, boleh diambil kembali atau islah kembali. Ya, oleh mantan suaminya, tapi ya kalau sama orang lain harus nikah tapi nunggu dia melahirkan. Ya. Itu namanya talak raj'i, yang dijatuhkan talak raj'i berarti talak 1, talak 2. Nah kalau talak bain, ya ini tidak ada rujuk. Ya, kita misalnya ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, tadi pertama saya bilang, saya sampaikan tadi pertama belum digauli, seorang istri belum digauli oleh suaminya, kemudian ditalak oleh suaminya, maka tidak ada iddah bagi itu perempuan. Jadi mantan suaminya pun kalau pingin dia balik lagi tidak boleh rujuk, tapi wajib nikah lagi. Jadi dinikahin lagi tadi mantan istrinya, karena nggak ada rujuk di talak bain. Ya, atau yang kedua, talak itu jatuh melalui gugatan pengadilan ketok palu. Ya, nah kalau dalam masuk ke gugatan pasti kan ada uang kan, pasti dia bayar dan seterusnya. Ya, berarti di situ ada nilai materi. Maka jatuhlah talak bain, walaupun talak yang jatuh itu talak 1 maupun talak 2 dalam talak bain tersebut, perempuan tidak boleh dirujuk, tapi wajib dinikahkan lagi kalau suaminya menginginkan dia menjadi istrinya lagi, walaupun dalam masa iddah.
Ya, ini iddahnya 3 bulan. Oh belum 3 bulan, ketika suaminya pengen ngambil lagi dia menjadi istrinya, wajib dinikahkan. Ya, walaupun dalam masa iddah, apalagi di luar masa iddah. Ya, karena di situ itu bukan talak raj'i namanya, talak bain. Jadi tidak ada rujuk bagi talak yang seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, pernikahan atau talak yang dilontarkan oleh seorang suami itu tadi jelas diusir suaminya, saya tidak sudi, pokoknya gitulah. Ya, jadi benar-benar mengharapkan perceraian yang seutuhnya, maka itu pun jatuh talak bain. Setelah 1 bulan suaminya nyesel, mikir di rumah, aduh nih kalau saya sendiri hidup sendiri susah, punya keinginan untuk mengajak lagi kembali istrinya, maka itu tidak boleh dirujuk, karena talak yang jatuh talak bain wajib nikahlah lagi. Ya, walaupun dalam masa iddah, ya terus dinikahin lagi. Ya, jadi nikah tetap syarat rukunnya harus terpenuhi. Ya, inilah proses talak dan rujuk. Ya, jadi bapak-bapak, kita semua sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan bahasa talak, jangan pernah kita permainkan. Ya, misalnya kita lagi ngobrol bercanda sama si A, kita tanya istrimu kemana, oh, saya ceraikan. Nah, bahasa itu aja jatuh talak. Tapi kok kita lihat di sinetron, apa suara hati istri kan, ini kan bahasa ngeluarin ngucapin bahasa talak gampang banget. Itu jangan kita jadikan contoh. Secara agama itu udah jatuh. Ya, secara agama talak itu sudah jatuh ketika keluar dari mulut seorang laki-laki, jatuh talak itu. Tapi secara pengadilan belum. Nah, kalau agama menjatuhkan talak, tapi dia masih satu rumah, terjadi hubungan zina hukumnya. Ya, hukumnya zina karena udah jatuh talak, tapi belum ada proses rujuk, cuman pengadilan yang belum memutuskan. Nah, kebanyakan di kita kan pengadilan belum memutusin, berarti saya belum jatuh talak. Iya, dari sisi hukum negara betul, tapi dari sisi hukum agama itu sudah jatuh talak. Tidak ada proses rujuk zina ketika kita mendekatinya, makanya hati-hati. Ya Pak. Ya, ini sedikit tentang proses talak dan rujuk. Kemudian nanti dalam Al-Quran semuanya dalilnya banyak, nanti bisa dicari sendiri. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ada 3 ayat yang menjelaskan tentang talak. Itu ayat 227, 228, 234. Ya. Kemudian dalam surat At-Tolaq ayat 4, itu nanti bisa dicari. Kemudian perempuan yang belum digauli kemudian diceraikan, itu dalilnya di surat Al-Ahzab, ya, itu ayat 49. Jadi Al-Ahzab ayat 49, jadi perempuan yang belum diapain itu talak bain tadi. Kemudian ya, yang ditinggal meninggal sedang hamil itu ada dalam surat At-Tolaq ayat 4. Istri yang ditinggal mati, yang ditinggal meninggal oleh suami tapi dia di luar hamil, enggak hamil, itu surat Al-Baqarah ayat 227, 228, 234. Ya, tadi saya mau bacakan ayatnya panjang-panjang, takutnya nanti nggak selesai. Ya, mungkin itu. Yang penting nanti cari sendirilah. Yang penting ada di Al-Quran. Ya, mungkin ini sedikit materi pada pagi hari ini. Saya berharap bisa dipahami. Ya, silakan kalau mau ada yang mau curhat ya monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Ustadz atas materi yang tadi disampaikan. Dan barangkali dari bapak-bapak ada pertanyaan, kita mau buka sesi pertanyaan atau tanya jawab. Nah, kali tadi belum begitu jelas, atau mungkin barangkali ada kasus misalnya tetangga kita, saudara kita, ataupun siapa, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya yakin ini kita
hal misalnya terkait dengan rujuk ini atau pernikahan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mengingat waktu sudah pukul 6 kurang, kami persingkat saja. Barangkali silahkan yang mau bertanya berkaitan dengan rujuk ataupun talak, ataupun bagaimana teknisnya, misalnya apakah cukup niatnya bagaimana kalau rujuk, atau misalnya untuk islah, atau barangkali misalnya bagaimana kalau misalnya harus akad kembali, syarat-syaratnya tadi mungkin kurang jelas. Silakan ada yang dipertanyakan atau sudah jelas semua? Ya, silakan Pak Sabtu. Jadi yang saya pahami dari sekarang kajian hari ini adalah untuk dengan proses menuju bisa dilakukan meski pada saat salah dijatuhkan dalam kondisi hamil atau hamil, itu boleh dilakukan Ya, jadi pertanyaannya apakah boleh rujuk atau boleh talak? Apakah boleh talak posisi ya. Ya, jadi kalau pertanyaannya boleh nggak kita menceraikan istri kita dalam hamil, kondisi hamil, kan gitu. Nah, kalau kita tahu jelas posisi hamil itu nggak boleh. Maksudnya ini udah jelas nih, hasil hamilnya udah ketahuan semua, maka tidak boleh kita ceraikan. Kenapa tidak boleh diceraikan? Karena di situ memang ada satu proses yang harus dilakukan oleh seorang suami untuk menjaga janin tersebut. Nah, jadi kalau tadi dikatakan dicerai di luar hamil itu tadi, makanya ada masa idah tadi akan ketahuan. Ya, jadi ada orang nih cerai, udah nikah 3 bulan, atau cerai. Nah, dalam proses 3 bulan ini kehamilan orang itu nggak tahu. Kan kita nggak tahu, maksudnya perempuan istrinya itu belum tahu nih hamil apa enggak. Dalam proses itu berjalan, ternyata setelah cerai sebulan ketahuan, istrinya periksa, kan gitu. Oh, baru dia ketahuan hamil. Berarti dalam proses talak kan tanpa tahu. Itu loh, makanya di sini yang saya bilang tadi berarti talak itu jatuh, tapi ketika istrinya mengandung, cuma belum ketahuan. Ya, maka ini masa idahnya nanti sampai dia melahirkan. Tapi kalau udah jelas-jelas meledung, diceraikan itu nggak boleh. Kadang kalau yang biasa memang kalau orang bercerai itu kan selalu melalui proses pengadilan, dan itu kan masih terjadi. Lain sendiri kita nggak bisa berjuang kembali kita menyelesaikan. Tapi sebenarnya si perempuan harus dinikah dengan orang yang tadi harus nikah lagi. Ya. Makanya kondisi saat ini kan mungkin sama-sama kita harus tahu bahwa proses perceraian selalu diputuskan oleh pengadilan agama. Sementara kalau sudah melalui proses pengadilan agama, berarti itu semuanya udah masuk Bain. Jadi gini, kalau proses pengadilan agama itu pasti jatuhnya talak bain, dan pengadilan agama kebanyakan menjatuhkannya talak 2, kebanyakan. Ya, kalau saya tanya nih, saya sih alhamdulillah gitu kan, istri masih 1. Alhamdulillah istri masih 1 dari pertama, maksudnya berarti kan nggak tahu gitu kan, nggak pernah masuk pengadilan. Tapi ketika saya tanya dan saya baca proses-proses yang dibacakan oleh pengadilan, ya pengadilan negeri kan ada pengadilan negeri Tangerang dan seterusnya, itu kan banyak tuh. Nah, itu kebanyakan pasti dijatuhkannya talak 2, tapi masuknya bain, ya, yang tidak boleh dirujuk. Ya, karena ada gugatan tadi. Sebenarnya apapun alasannya, selama ada gugatan itu, maka itu pasti jatuh talak bain, maka
tidak boleh dirujuk, maka dia harus dinikah. Nah, tapi kalau ada pengadilan misal langsung memutuskan talak 3 misalkan, ya berarti itu ada proses yang itu namanya bain kubro tadi. Maka istri kita, mantan istri itu harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah dia cerai, tunggu masa iddahnya. Setelah dia cerai dengan suami barunya, ada iddah lagi 3 bulan kan. Nah, baru boleh dinikahkan oleh mantan suaminya yang pertama. Ya, tapi kebanyakan sekali lagi pengadilan memutuskan si bain tapi jatuhnya talak 2. Nah, kapan jatuh talak 3? Itu tadi kadang-kadang kan misal kita bilang saya ceraikan kamu talak 3 misal, ya talak 3 gitu kan. Nah, maka itu langsung jatuh talak 3. Maka walaupun kita nggak ke pengadilan, itu sebenarnya jatuh talak 3. Ya, sekali lagi di negeri kita ini kan ada 2 hukum. Hukum negara, hukum agama. Hukum agama jatuh talak 3, tapi ketika hukum negaranya kan belum. Maka keduanya harus diurus. Ya, kenapa saya katakan diurus? Kalau misal udah jatuh talak di hukum agama tapi tidak diurus di pengadilan, ini juga nanti tumpang tindih. Tumpang tindihnya di mana? Ya, istri mau nikah lagi nggak bisa, padahal masa iddahnya udah lewat misal. Ya, karena tidak ada surat keterangan, penghulu nggak akan mau nikahin kan gitu. Nah, ini masalah. Ya, sering saya nemukan. Ya, dulu saya punya teman di Cilengsi, yang satu awalnya tinggal di Geria 1, yang satu perempuannya tinggal di Cilengsi. Jadi posisinya teman saya yang di Geria 1 ini cerai sama istrinya, yang sono juga sama cerai. Pas mau nikah, waktu itu kan dia datang ke rumah. Nah, kita bilang pertama proses ininya, suratmu jelas nggak? Udah ada semua belum? Dia bilang iya, saya udah jatuh talak. Iya, secara agama betul. Tapi apakah secara negara sudah? Kan gitu. Ternyata belum. Nah, kalau secara negara belum, kita masukin misalnya ini ke KUA, ditolak. Kenapa ditolak? Karena nanti boleh istri pertamanya bisa nuntut. Saya belum dicerai kok sudah nikahin lagi. Ya, itu kan berarti kan boleh nuntut, nanti KUA-nya kena. Makanya surat itu harus keluar. Jadi secara agama ya, secara negara ya. Nah, pada saat itu istrinya nggak ada masalah, surat udah keluar semua, calon suaminya belum, kan gitu. Akhirnya ngambil langkah, yang penting gak zina, nikah sirih. Nah, nikah sirih ini kan oleh negara tidak diperbolehkan kan saat ini, karena kasihan anak-anaknya nggak bisa bikin akte dan seterusnya. Jadi rentetannya panjang. Nah, inilah makanya kita harus mengikuti kedua hukum, karena Allah perintahkan ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Taat pada Allah kita sudah taat, talak jatuh. Tapi kepada pemimpin negara juga kita harus taat, itu harus keluar surat perceraian. Jadi tidak ada yang susah. Nah, sebenarnya enak kok kalau kita mau berjalan berdasarkan aturan, nggak ada yang susah. Yang susah itu kalau kita melanggar aturan, itu aja intinya, ya kan? Susah di akhirat ya, karena melanggar aturan, suruh sholat nggak mau kan gitu. Susah di negara, di dunia, karena urusan dengan negara ya, karena melanggar aturan. Ya, disuruh lewat kiri, lewatnya kanan. Ya, itu tuh Pak Yanto itulah urusannya. Ya, urusan Polri itu kan. Suruh lewat kiri, lewatnya kanan, kan melanggar. Susah kan? Kalau di stop ditilang apa ya, kan gitu. Jadi intinya gitulah. Kalau kita melanggar aturan pasti sulit. Ya, jadi gitu Pak Samsul. Jadi semua pengadilan memutuskan itu kebanyakan, sekali lagi, talak bain yang jatuh, kebanyakan jatuhkannya talak 2. Ya, saya tahu tujuan pengadilan supaya tidak ada proses nikah lagi, si perempuan mantan istrinya dengan orang lain baru dia bisa nikahkan. Ya, tapi talak 3 atau tidak itu kalau pengadilan memutuskan talak 3 ya wajib, berarti harus nikah lagi dengan orang lain. Ya.
Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dengan proses rujuk atau yang lainnya? Ustadz, saya sering dengar atau saya juga pernah menemukan ya, jadi ada sepasang suami istri bercerai dan itu masih satu rumah dan masih menunggu proses pengadilan. Nah itu kira-kira diperbolehkan enggak seperti itu, artinya masih satu rumah, dan itu kan kalau secara syariatnya kan itu udah bukan suami istri lagi gitu. Nah atau dalam masa rujuk ini boleh kan misalnya apakah mantan istri ini masih boleh misalnya seperti biasa misalnya menyiapkan makan, minum dan lain-lainnya, gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau keluar dalam satu keluarga suami istri menunggu proses perceraian, berarti nunggu proses pengadilan kan? Tapi talak sudah jatuh, maksudnya secara agama talak sudah jatuh. Nah, kalau talak sudah jatuh secara agama, maka pada saat itu pula itu sebenarnya bukan istri kita lagi, berarti udah bukan istri setelah talak jatuh. Tapi kita masih punya hak sama dia itu nanti karena proses islah tadi, rujuk. Maka kalau talak sudah jatuh, bagaimana kalau kita satu rumah? Boleh apa tidak? Nah, karena kalau udah bukan istri kita lagi karena kita udah jatuhkan talak, maka ya nggak boleh. Takut terjadi sesuatu yang di luar. Tapi kalau cuman nyiapin makanan misal, tapi dia pulang lagi nih istrinya, maksudnya dia datang siapin makanan, bantulah, itu monggo, maksudnya ada harapan mungkin istrinya besok saya dirujuk kali kan gitu, ya silakan, tapi pulang lagi. Tapi kalau dia nginap di situ ini masalah. Kembali lagi, segala yang dilakukan nanti di situ ada syahwat yang muncul, maka itu zina hukumnya. Ya, ini secara agama memang belum jatuh secara pengadilan. Nah, ini kan hukum negara pengadilan kan. Nah, kalau hukum negara, Al-Quran mengatakan ini bukan secara hukum pengadilan, tapi secara hukum agama atau secara hukum Allah. Nah, ini konsekuensinya. Jadi nanti siapapun itu yang mentalak istrinya, ya harus salah satu harus pergi dari situ, maksudnya jangan bersatu. Ya, jangan bersatu karena takut setan masuk. Istrinya udah diceraikan, belum dirujuk, atau setan masuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diajarkan agama, akhirnya jatuh melakukan perzinahan. Kalau pada saat itu terjadi lahir seorang anak, maka karena belum dirujuk, maka anak itu lahir dari sebuah perzinahan, kan itu ya, gitu Pak Farid ya. Jadi kalau ada tinggal dikasih tahu aja, kalau nyiapin makanan ini ya monggo, tapi pulang lagi. Harapannya mungkin ada islah lah. Ya, sebagai bentuk penghormatan atau silaturahmi, ya silakan. Ya, tapi jangan ada syahwat di antara itu. Jadi artinya direkomendasikan tidak boleh lagi satu rumah gitu ya? Iya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, paham lah. Iya. Maksudnya sering dengar juga gitu, dengar katanya, oh suami istri ini sebenarnya udah cerai tapi masih satu rumah, masih menunggu, dan itu katanya dengan alasan karena anak-anaknya masih kecil, itu menjaga mungkin perasaan anak-anaknya, karena anak-anaknya juga nggak tahu kalau suami istri ini sudah cerai. Ya, makanya rujuk itu akan menjadi satu keharusan ketika nilai rujuk itu lebih baik, akan memberikan satu islah, akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada cerai. Itu maksudnya. Maka rujuk itu diutamakan. Ya, soal rujuk itu diprioritaskan. Ya, makanya kan ada kalanya rujuk itu sunnah, ada rujuk itu jaiz, tapi ada rujuk itu harus.
harus dalam artian bukan wajib ya. Kalau enggak, kalau wajib kan dosa, kalau nggak dikerjain, kalau dikerjain dapat pahala. Tapi ini harus, maksudnya di atasnya sunnah. Nah kayak gini, ini dia proses cerai, tapi anaknya terlantar karena cerainya, kan gitu. Maka ini yang terbaik adalah harus rujuk, memperbaiki hubungan supaya tidak ada yang terlantar. Karena jelas rujuk itu nilainya lebih baik ketimbang cerai. Nah kalau terjadi semacam ini, jangan dijadikan alasan nunggu pengadilan, tapi silahkan langsung rujuk ya. Cari 1-2 orang saksi, udah saya mau rujuk sama dia, saksikan, selesai. Karena nilai rujuk ini lebih baik ketimbang cerai, mudaratnya lebih banyak. Jadi satu keharusan yang luar biasa kalau seperti ini. Ya sekarang ngapain cerai kalau masih mikirin anak, kan gitu. Oh saya cerai tapi ada anak saya di situ, tapi dia nggak mau pergi nih misalnya, suaminya di situ, istrinya di situ, ya ngapain proses ngucapin talak kalau gitu ya. Jadi itu hanya akan menyengsarakan dirinya dunia maupun di akhirat. Makanya tadi saya katakan hati-hati dalam kasus seperti ini ya, gitu ya. Baik, terima kasih pada Ustadz Mulyadi atas paparan terkait dengan bab nikah, terkait dengan rujuk dan talak. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua dan mudah-mudahan menambah referensi tentang keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengingat waktu sudah pukul 6 lewat, kita cukupkan saja kajian subuh kita. Dan sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita terus saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah ditutup oleh MC. Saya tadi belum nutup dengan salam. Saya buka dengan salam, saya belum tutup dengan salam ya. Baik, sebelum kita tutup dengan salam, sekali lagi saya cuman ingatkan kepada kita bersama begini Pak. Saya selalu berprinsip tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Itu maksud saya. Orang pintar itu yang minum tolak angin. Ya, yang bodoh berarti nggak minum tolak angin. Jadi intinya gini, kenapa saya katakan tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh, kita semua sama. Jadi kalau saya pun ketika saya duduk di sini bukan berarti lebih pintar dari bapak-bapak. Kalau saya duduk di sini bukan berarti lebih baik dari bapak-bapak. Intinya gitu. Karena itu rahasia Allah. Ya. Tapi kita semua ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menganggap seperti ini, maka tidak akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi tidak ada rasa kayak contoh Pak Haji ini kan nyumbang untuk masjid itu begini, tapi beliau biasa saja, itu yang saya jempol. Nah itu maksud saya, itu menggambarkan kepada kita bahwa kita ini masuk di sini sama gitu maksud saya ya Pak Haji ya. Kita masuk masjid ini semua sama, menjadi jamaah masjid asy-syuhada, siapapun kita di luar, tapi masuk di sini kita semuanya sama ya. Sama halnya misal duduk di depan misalnya, nggak mesti Pak Haji mesti depan, enggak. Maksud saya datang berduluan ya silahkan di depan, kan gitu. Misalnya saya biasa di sini tapi saya datang belakangan, di sini udah ngisi, apa saya mesti usir? Itu loh, itu kan tidak. Nah emang inilah konsekuensi agama. Makanya kalau Islam itu lambangnya Ka'bah, segi 4, datar, rata, sama sisi kan, nggak ada yang jendol begini, menunjukkan bahwa kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada orang pintar, nggak ada orang yang bodoh, kita semua sama. Dan Allah memang memberikan itu kepada semua orang. Nah, dulu pernah saya gambarkan gini, Pak Diki, Pak Heri, ini di IT misalnya kan, atau urusan informatika. Ya, berbicara informatika, beliau ini
pinter. Tapi bicara obat farmasi ya Pak Haji, kan gitu. Pak Diki bicara obat nggak bisa, kan gitu. Jadi udah dibikin oleh Allah, ya kan. Kemudian Pak Farid, di perbankan misalnya, ya Pak Farid yang hebat. Tapi apakah kita akan katakan, oh Pak Farid bicara informatika, Pak Farid bodoh? Kan tidak. Terus Pak Diki bicara perbankan, Pak Diki bodoh? Kan tidak. Pak Haji berbicara informatika, Pak Haji bodoh? Kan tidak. Nah, jadi semua orang itu diberikan kelebihan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya kehidupan ini berjalan. Coba semua nih kaya, masjid ini nggak jadi Pak. Siapa yang mau ngerjain? Semua mau jadi donatur, ya kan? Saya jadi donatur, semua yang ngerjain nggak ada, yang naikin temboknya nggak jadi. Ya, atau semua miskin, ya siapa yang mau beli materialnya, kan gitu. Jadi udah diatur oleh Allah, ya. Makanya intinya malah tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semuanya sama, ya. Semuanya sama, supaya kita nggak sombong gitu maksud saya, supaya kita jangan pernah ada rasa kesombongan, ya, tentang apa yang kita miliki, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian kita ini walaupun sebentar, singkat, tapi ada manfaat dan maslahatnya. Bil khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk seluruh bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, terutama dalam menambah wawasan. Dan ketika kita menemukan masalah-masalah seperti ini, kita bisa ngambil langkah, dan terutama sekali dalam menjaga keutuhan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita masuk ke jurang perceraian tadi, karena itu satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus bertahan sekuat mungkin, bagaimanapun, dari manapun ombak badai yang datang kepada keluarga kita, tetap kita jadikan keluarga kita adalah yang nomor satu. Tapi harus kita pertahankan, jangan sampai ada anak istri kita yang ketika kita ambil langkah perceraian, anak-anak kita menjadi dampak dari semua itu, sehingga mereka beban atau korban dari kebodohan kita selaku orang tuanya, ya. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, supaya kami bisa mendidik diri kami, mendidik keluarga kami, dan mendidik orang-orang yang terdekat dengan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami dalam menjaga keluarga kami ya Allah. Kami tidak ingin keluarga kami menjadi runtuh. Kami tidak menginginkan keluarga kami rusak hanya karena kebodohan kami ya Allah. Untuk itu kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pula kepada Engkau ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak yang soleh, anak yang solehah, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu menjalankan ibadah kepada Engkau ya Allah. Karena mereka adalah harapan kami ketika kami nanti meninggal dunia ya Allah, supaya mereka bisa mendoakan kami setiap saat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di sini untuk memohon ridha-Mu ya Allah, untuk memohon ampunan-Mu ya Allah, untuk memohon rahmat-Mu ya Allah. Maka untuk itu berikanlah kami keridhaan-Mu ya Allah sebagai bekal kami untuk menjalani hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah.
Maka untuk itu kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, dan ampunilah kami ya Allah. Dan jika Engkau tidak memberikan rahmat-Mu kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.